Kita sudah berada di penghujung 10 akhir bulan suci Ramadan. Semoga yang sudah diterima Allah dan yang tersisa ini bisa dilakukan dengan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Mengingatkan kembali, puasa Ramadan ini tak sama caranya dengan solat, Pak. Kalau solat mala yuqbalu ba'duhu wa isqatu ba'di ka isqati kullihi. Solat itu kalau 4 rakaat gagal satu, gagal semua. 1 rakaat batal, tanggal semuanya, Pak. Tapi kalau puasa Ramadan 30 hari yang dilakukan, gagal satu maka yang lain tidak gagal. Maka 30 hari lebih kurang, bisa enggak satu yang mengena gitu. Kalau istilah memancing, Pak, 30 kali kita lemparkan pancingan, bisakah satu yang menghasilkan ikan? Yang penting kita bermohon dari 30 hari itu semoga ada satu yang mengena. Puasa Ramadan itu kalau bisa dilakukan dengan 3 teori. 1 teori tasawuf amali. Rangkaian-rangkaiannya itu dicocokkan dengan teori Nabi. Kita lakukan dengan menahan makan dan minum. Makan dan minum itu bukan tujuan pokok. Sumu tasihhu, kata Nabi. Puasalah kamu, semoga kamu menjadi sehat. Sehat yang diutamakan itu bukan sehat fisik, Pak. Ada orang salah paham, tetapi sehat fisik itu bukan utama, Pak. Apa sebabnya? Bapak kalau kena penyakit mak, dibawa puasa, Pak, semakin parahnya, Pak. Sehat fisik itu bukan tujuan utama. Itu hanya hikmah. Kalau banyak kita mencari harta kekayaan, bisa menghasilkan? Belum tentu, Pak. Jadi mendapatkan kekayaan dengan berupaya itu hanya hikmah. Banyak orang bekerja, Pak, tapi nggak pernah kaya, Pak. Sehat yang mana diutamakan? Itu sehat batin, Pak. Awak kok sakit, ya, kita ini pasien ya, Pak. Pagi berangkat ke awal bros, Pak, mendaftar, dipanggil nama, Pak, dicek darah, cek jantung. Jadi kita pada puasa Ramadan ini terapi batin. Itu maka saya katakan tasawuf amali. Ada 3 penyakit manusia ini, Pak. 1 yang bagus. Kalau 1 ini tercapai, maka itu sehat. Mana dia? 1, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Semakin tinggi tingkat keimanannya, maka itu semakin sehat dia. Dan agama itu yang sehat, Pak. Yang kedua, orang yang kufur, pembangkang. Alladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Orang pembangkang itu, Bapak-bapak, kalau bahasa Minang kari kepalo, Pak. Anzartahum, dinasehati maupun tak dinasehati, Pak, tidak masuk, Pak. Ini apa sebabnya? Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya dikunci, Pak, akibat pembangkang, Pak. Fi qulubihim marad, kata Allah. Di dalam hatinya itu ada penyakit. Itu yang paling bahaya itu, Pak. Kemarin saya ceramah di dekat belakang UIN Sukajadi itu, saya bawa bodrek, Pak. Waktu itu sembahyang tarawih, saya buka langsung obat bodrek itu saya minum, Pak. Saya bilang sama jemaah, untuk apa saya minum obat? Karena saya demam, kepala sakit, badan agak panas dikit. Kenapa obat ini saya minum? Karena obat ini mengobati penyakit fisik, tapi belum tentu batin, Pak. Batin tak terobati. Adakah penyakit kita di awal bros itu, penyakit hasad mau dihilangkan? Tidak ada, Pak. Saya punya sifat menggunjing, apa obatnya dokter? Tidak ada, Pak. Ini penyakit kufur ini membeku, Pak. Membeku. Yang ketiga, penyakit munafik, Pak. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim inna ma'akum. Munafik. Nabi paling jijik dia orang munafik ini, Pak. Dan bahkan Nabi hampir saja mati akibat munafik orang Madinah itu, Pak. Dihasumnya
orang Makkah Quraisy itu untuk menyerbu Madinah. Kemudian Nabi dipancingnya, Pak. Wahai baginda Nabi, kalau sempat menyerbu kita, kita hajar. Ketika Nabi sudah menunggu pasukan dari kafir Quraisy datang Madinah, dia kabur, Pak. Liciknya, Pak, orang munafik itu. Ini penyakit hati ini, Pak. Itu yang diobati pada bulan suci Ramadan, Pak. Kembali, pakailah puasa itu tasawuf amali. Ketika kita berbuka itu, Pak, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika. Apa makna bi rahmatika itu? Ya Allah, ku tahan 1 hari penuh, tak makan dan tak minum. Kemudian karena kurnia engkaulah aku berbuka. Lebih dan kurang ya Allah, aku pohonkan rahmatmu. Makna rahmah itu, Pak. Lebih dan kurang ya Allah, aku pohonkan kepada engkau, ini yang mampu kulakukan. Kemudian kita melakukannya dengan dari tasawuf akhlaki. Ditanamkan sifat-sifat batin itu di dalam hati dengan kesucian. Itu makanya tidak boleh berbohong. Al-kadzab, pembohong ini, Pak, mencelakakan banyak orang, Pak. Itu sifat munafik, Pak. Kenapa Nabi mengatakan al-kadzbu yang pertama? Pembohong, Pak. Saya paling jijik orang pembohong itu, Pak. Jajok, Pak. Baduto. Iya enggak, Bu? Kalau bahasa saya jajok, Pak. Orang penduto, Pak. Sakit hati ini, Pak. Penyakit munafik itu, Pak. Ini yang dihilangkan, Pak. Jadi makan dengan minum tuh medianya hanya simpel saja, Pak. Tapi yang paling payah kita puasa Ramadan itu, Pak Bapak, menahan ini, Pak. Makanya kalau puasa tuh banyak diam ketimbang ngomong, Pak. Kalau munafik itu pembohong. Orang kalau pembohong, Pak Bapak, dengan ijazah ini dipalsukan, Pak. Indak sekedar itu loh, Pak. Dua anak-anaknya nyok kerajon loh, Pak. La ilaha illallah. Wak sangko pertama juga baru, Pak. Rupa pertalib, Pak. Cuma bayangkan loh, Pak. Itu akibat kebuto, Pak. Sudah itu minyak kita loh, Pak. Ini mumpung umat Islam banyak di Indonesia, Pak. Saya yakin doa orang-orang kecil ini masih dikabulkan Allah, Pak. Kalau enggak udah habis kita nih, Pak. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kata Nabi, Pak Bapak, sifat munafik itu kan 3, Pak. Saya sampaikan sifat munafik itu 3, tapi kalau dikalkulasikan, Pak, 9 jumlahnya, Pak. Orang kalau munafik itu, Pak, pembohong pasti banyak ngomong, Pak. Orang banyak ngomong pasti banyak janji, Pak. Orang kalau banyak janji pasti banyak melanggar, Pak. Orang kalau banyak pembohong pasti banyak minta amanah, Pak. Angket lambo, pilih lambo. Orang kalau banyak janji pasti banyak pengkhianat, Pak. La ilaha illallah. Kau bekok batal puasa mu bekok. Ya memang itu kenyataannya, Pak. Indak saja dia yang melakukannya, Pak. Orang-orang pun terlibat bagi dia. Kini kebohongan itu tidak hanya sekedar di pasar, Pak, di pabrik, sampai perguruan tinggi, Pak. Itu makanya, Pak Bapak, sumutasi itu yang paling cocok itu pemahaman saya bukan penyakit fisik, Pak, tapi batin. Itu yang dikehendaki Nabi. Yang ketiga, ini, Pak, lakukan puasa itu jangan kebiasaan, tapi muraqabah, pendekatan spiritual kepada Allah. Ini yang rumit, Pak. Ini yang paling rumit itu, Pak, pendekatan spiritual. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah, Pak, mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang paling sulit, muraqabah. Jangan kebiasaan. Itu makanya, Pak Bapak, orang dulu mandi balimau itu, Pak Bapak, memang substansinya yang dia kejar. Kini kan enggak, huru hara, Pak. Huru hara, berkumpul perempuan, cewek-cewek, laki-laki, tapi memang sudah menyalahi substansi, Pak.
Dulu orang mandi belimau itu ke sungai, sumur, tak ada. Sekarang ngapain ke sungai itu? Di rumah dia lah mandi belimau. Sebab dulu medianya cuma limau itu saja, Pak. Tapi itu bukan substansi. Sebab Nabi itu ketika ada sahabat masuk Islam disuruh mandi. Nabi ketika memasuki kota Makkah mandi dia. Mandi belimau itu nggak ada. Di situ filsafatnya, filosofis seketika kita mau melakukan ibadah mandi dulu. Tapi kenyataan menjadi budaya yang tak sesuai dengan agama. Itu makanya jangan diadatkan tetapi dimurokobahkan substansinya.